Hai guys, balik lagi sama gue Fier. Dan di konten kali ini gue bakalan menyampaikan rekomendasi jam tangan under 5 juta dari community-nya Tanka Medium. Jadi buat lo yang udah lama follow Tanka pasti udah tahu gue punya salah satu konten di Tanka itu namanya The Medium by Tanka. And basically The Medium by Tanka itu adalah postingan yang berbentuk forum. Jadi gue ngelempar pertanyaan dan kalian bisa komen-komen di situ. Dan kali ini pertanyaannya adalah the best watch under 5 million rupiah. Nah, udah banyak banget komentar, tapi gue akan pilih beberapa aja yang kira-kira jamnya di komentar berkali-kali ataupun yang komentarnya itu di like banyak orang. Yang paling pertama itu gue mau kasih tau dulu. Jadi akan gue part-partin. Jadi ada diver dan diver style watch, terus ada GMT, ada chronograph, dress watch, digital dan lokal. Nah, itu kira-kira sectionnya kayak gitulah. Jadi yang pertama, kita mulai dari diver dulu kali ya, karena banyak banget yang komenin soal diver. Jadi diver yang pertama itu kita ambil dari komentarnya Bang Edi Kemot. Bang Edi Kemot ini salah satu community Tanka Medium yang paling aktif. Salah satu yang paling aktif. Kebetulan beliau juga adalah drummer dari Seringai. Kemarin gue feature juga di konten The Best Watch Under 1 Million Rupiah. Kita feature lagi karena emang rekomendasinya top notch. Bang Edi bilang Seiko King Turtle dalam kurung lebih dikit dari 5 juta. Terus dia juga ada bilang Seiko DSKX dan seterusnya yang bakal nanti gue masukin ke section berikutnya. Bang Edi bilang Seiko King Turtle. Nah, mungkin ada komentar juga dari ini Catura Dilus. Dia juga bilang kalau buat juaranya adalah Seiko King Turtle SRP 05, menang banyak. Nah, jadi SRP 05 itu kalau kita lihat di marketplace sekarang emang harganya mungkin di atas 5 juta, lebih berapa ratus ribu lah ya guys. Cuma emang yang kalian dapetin untuk sekelas 5 juta itu emang udah banyak banget lah. Itu diver watch beneran, terus dialnya juga keren banget, dan emang salah satu jam yang well respected di community. Itu namanya Seiko King Turtle, tapi yang kali ini spesifik gambar yang akan gue tunjukin adalah SRP 05. Nice. Nah, berikutnya adalah memasuki under 5 juta yang beneran under 5 juta nih. Kalau dari community, banyak banget yang bilang itu adalah SRPD. Ini salah satunya adalah Luke Chan atau Koluki. Koluki dari Loyal Watch 1975. Koluki bilang Seiko 5 SRPD 61K1 Green Emerald Hawk no debat bosku. Gue setuju, emang kalau misalkan entry level diver style watch under 5 juta pasti banyak banget yang bilang SRPD atau SRPK yang lagi gue pakai sekarang nih. Nah, itu dua jam tangan yang menurut gue wajib paling consider under 5 juta mendapatkan jam tangan yang solid kayak gini. Bentuknya diver. Kalau kalian mau gede yang SRPD, yang Koluki bilang. Kalau mau yang diameter kecil yang gue pakai ini adalah SRPK. Terus yang ketiga adalah Mako 40. Ini Mako 40 kayaknya gue tambahin sendiri deh. Cuma ada yang bilang Orient dan gue nambahin Mako 40. Menurut gue ada di rumah juga Mako 40 itu yang bentuknya stainless steel dan dial biru. Gue emang keren banget. Gue lupa itu Mako 40 yang berapa ya. Nanti gue tampilin gambarnya di sini. Itu diver watch beneran dan emang harganya masih under 5 juta dan solid banget. Yang gue kurang suka itu dia braceletnya kurang tapered aja karena jadi gede banget gitu, kesannya tua gitu. Yang terakhir adalah dari brand Timex ya. Dari brand Timex ini menurut gue salah satu, kalau kalian biasanya ngelihat Timex itu mungkin yang kalian sering lihat divernya adalah Q Timex. Jam tangan itu gue suka juga karena warnanya macam-macam, ada Pepsi, ada Batman. Kalau yang Q itu ada Pepsi, ada Sprite, dan full hitam, dan beberapa warna lainnya. Ntar gue tunjukin di sini semua. Itu quartz tapi. Nah, kalau yang direkomendasikan oleh Riz Prabowo, diver Timex M79 Batman. Nah, gue juga setuju. M79 itu dia automatic movementnya, kalau nggak salah pakai Miyota. Dia diver watch beneran. Cuman emang secara dimension dia itu lebih besar daripada si Q Timex. Kalau nggak salah, Q Timex itu 37 atau 38, tapi si M79 ini adalah 40 mm. Kalau gue prefer si Q sih, cuman emang kalau mau cari diver beneran ya si M79 ini. Dan dia ada yang warnanya Batman kalau nggak salah, dan ada yang warnanya Cola. Nanti gue tunjukin di sini. Dan yang pasti price point-nya itu under 5 juta. Moving on. Nah, ini adalah komplikasi yang personally gue suka, tapi gue juga masih bingung mau ambil yang mana. Dan ada komentar dari si Catura Diles ini ngasih rekomendasi banyak, dan dia ngasih 2 rekomendasi GMT yang menurut gue keren banget sih. Jadi si yang dibilang di sini adalah Spinnaker Bratner. Kalau yang Flus nih gue belum lihat nih, tapi si Bratner ini gue udah lihat dan emang keren banget. Dia ada double crown gitu ya, yang satunya untuk inner bezel motornya, dan dia warnanya macam-macam juga. Ada yang Sprite inget gue, nanti bakal gue tampilin juga warnanya di sini. Itu harganya itu, sabar gue sambil cari ya. Sekarang harganya di 3,9an. Jadi dia ada yang Sprite, inner bezelnya, ada yang biru and sky blue, terus ada yang biru gradient, terus ada yang Pepsi juga, nanti gue tampilin. Keren banget, under 3,9, brand dari Spinnaker. Nah, Spinnaker itu menurut gue salah satu, dia nggak tahu sih ya microbrand apa enggak ya, cuman emang rilisnya banyak banget, dan sekali rilis tuh bermacam-macam model, dan menurut gue
worth to try sih. Terus ini gue tambahin di versi GMT ini ada 2 GMT yang menurut gue harus di note. Salah satunya adalah Seiko GMT SSK. Nah itu viral banget lah ya, bisa dibilang kemarin itu pas dia keluar yang Batman, terus pas dia keluar yang Sprite, itu emang banyak banget yang langsung beli karena dia familiar banget case shape-nya, itu kayak si SKX 007, kayak si SRPD, dan tapi dia komplikasinya GMT gitu guys. Dan harganya ternyata sekarang itu yang paling murah itu ada di 5,6 dan dia ada artikel baru warnanya kayak gini nih. Dan si yang paling ramai dipakai orang itu adalah si SSK 003, itu yang Batman ya. Terus yang terakhir gue tambahin lagi adalah Timex Q GMT. Nah, Timex Q GMT ini menurut gue keren karena shape-nya tuh Timex Q banget, tapi dia ada komplikasinya GMT, walaupun office GMT ya. Dan sekarang sih harganya masih under 5 juta banget, itu di 3,1-an. Menurut gue kerennya adalah dia berbeda dengan Timex Q yang biasanya. Kalau Timex Q yang biasanya tuh kan kayak mesh bracelet gitu ya, bisa dilihat ya. Cuman kalau ini dia integrated style tetap, tapi dia tuh punya 2 pin gitu loh. Jadi kayak Royal Oak, sambungannya 2 gitu ya. Keren banget menurut gue, nanti gue tampilin di sini. Ada yang Pepsi, ada yang full black, ada yang Batman. Keren banget, harganya di 3,1-an. Langsung moving aja kita ke section berikutnya adalah dress watch. Jadi dress watch ini mungkin banyak banget yang nyari dress watch under 5 million yang bisa dipakai tiap hari, bisa dipakai resmi, bisa dipakai kerja, bisa dipakai nyantai nongkrong. Dan ini ada rekomendasi dari teman-teman. Gue ambil lagi dari Bang Edi Kemot, dibilang Citizen Suyosa. Emang proven. Citizen Suyosa itu harganya sekarang 4928, 5 juta lebih 15.000 dan lain-lain. Karena dia banyak banget variannya ya. Personally favorite gue adalah yang kolaborasi sama Pantene. Warnanya itu yang peaceful green, yang warna hijau, nanti gue tampilin di sini. Nah, gue nggak tahu tuh kalau yang itu 5 jutaan nggak ya, cuman terakhir saya ingat gue segituan ya. Citizen Suyosa ini bisa kalian jadiin kayak semacam Japanese answer to PRX, si Tissot PRX, karena dia integrated style. Terus juga move-on-nya pakai Citizen kaliber 8210. Terus diameter juga oke, 40 mm, which di gue ternyata oke banget. Kalian bisa cari reviewnya di sini. Gue udah banyak banget dan sering banget bahas Suyosa. Dan thickness-nya oke banget di 11,7 mm. Yang kurang gue suka dari jam tangan ini juga cuma itu doang tuh, dia punya rotor otomatis itu warna emas ya sama bridge-nya. Jadi kurang sih gue. Cuma di beberapa model yang kayak sub-second itu udah nggak kayak gitu deh seinget gue. Terus kalau ngomongin di dress watch, ada juga komentar dari The Bandut. Orient Bambino yang 38 mm sih cakep banget. Emang, sebenarnya Orient Bambino itu banyak. Dan gue di rumah ada yang Orient Bambino V2. Itu yang beige dial, tapi yang 40 mm. Yang kokoh gue dan itu kegedean di tangan gue karena ini ternyata masif gitu ya bentuk case-nya ya. Dan dengan dome sapphire dan lain-lain gitu. Cuma Orient Bambino ini emang banyak serinya dan hampir semuanya itu under 5 juta. Jadi kalau kalian pilih Orient Bambino yang dibilang The Bandut ini, mungkin Orient Bambino 38 klasik. Yang ini dressy banget, dia itu black leather strap, black dial, terus juga crown-nya tuh khas Orient ya, yang besar gitu. Keren banget menurut gue, simple aja semuanya, nggak ada lumnya, dan markingnya pun simple. Harganya di 3,4. Dan pilihan dialnya banyak kalau kalian mau pakai yang bracelet. Terus kalau misalkan ada juga yang sub second, ini Orient Classic RA AP0104S Bambino 38 small second. Ini nanti gue kasih lihat fotonya di sini. Itu harganya di 4,3, tapi kalian dapat komplikasi yang unik, yaitu adalah sub second. Jadi second handsnya nggak di seluruh hujur dialnya gitu. Terus yang terakhir ini adalah jam tangan yang menurut gue bagus banget, menjadi entry level kalian di perjam tangan otomatikan, dan juga jam tangan yang berbau dress watch. Yaitu adalah, kita ambil lagi dari komennya Bang Edi. Bang Edi ini emang keren nih, dia banyak banget rekomendasi yang gue personally suka gitu ya. Jadi adalah Seiko 5 Dress SKX, atau kalau referensinya bisa kita tahu di SRPE. Jadi Seiko SRPE itu bentuknya kayak Tudor Black Bay 36 kalau kalian tahu. Nah, si SRPE ini sekarang dijual di sekitaran harga 3,1, 3,162 di sini. Warna black dial, terus dia juga ada yang two tone, ada yang rhodium dial, dan juga rhodium tuh yang agak grey ya. Terus yang biru juga dia ada gitu. Case-nya 40 mm dan lak-laknya juga nggak terlalu panjang. Jadi ini menurut gua buat tangan most of Asian wrist itu masih oke ya. Price ratio ke quality-nya emang solid banget. Jadi kalian perlu consider jam tangan ini sebagai dress watch pertama kalian. Oke, kalau misalkan dari kalian tuh nggak suka yang gue sebutin semua, dan kalian mau stick
Untuk si digital watch, gue ada rekomendasi yaitu adalah Casio Oak. Kita ambil dari Bang Edi punya dan ada beberapa orang lagi. Kalau kalian scroll di kontennya, nanti kontennya akan gue embed di description, kalian bisa lihat dari situ. Tapi emang ini Bang Edi dan juga Riz Prabowo bilang juga G-Shock, dan gue ambil yang Casio Oak aja ya. Jadi si Casio Oak ini emang budgetnya bervariasi sekali, tergantung modelnya dia tuh. Ada yang 2 jutaan, ada yang 3 jutaan, dan juga ada yang 1 jutaan. Jadi mungkin kita ambil yang paling basic kali ya. Ini Casio G-Shock GM 2100BB. Jadi dia tuh kombinasi rubber dengan stainless steel case-nya. Dan karena dibilang Casio Oak, kenapa? Karena dia tuh hexagonal. Hexa tuh 8 kayak Royal Oak, makanya dikasih nama Casio Oak. Nanti gue tampilin di sini. Harganya itu di 3 jutaan. Keren sih kalau kalian ngambil tuh yang collab-collab ya. Jadi kayak G-Shock kalian tuh nggak sama orang lain. Nah, kalau untuk terakhir sectionnya adalah local watch. Jadi kalau local watch yang udah follow Tanka pasti tahu gue bakal rekomendasiin apa. Kebetulan dua-duanya under 5 juta. Dan menurut gue wajib kalian consider sih kalau kalian pengen jam tangan lokal. Yang pertama adalah Revelta, of course. Kalau kalian cek ke Tanka Warehouse Tokopedia sekarang, si Revelta itu lagi di diskon, harganya jadi under 5, 4,5 sekarang. Jadi itu adalah salah satu diver watch dengan movement yang premium abis, yaitu Miyota Series 9 9015 to be exact. Nanti gue tampilin nih gambarnya. Ada 4 nomor reference. Jadi ada yang black, terus bezel silver dengan black dial, terus ada yang grey dialnya, dan juga ada yang full black. Nah, kalian bisa consider itu, dan itu keren banget menurut gue, diver watch beneran. Terus yang terakhir adalah 5 watch, of course. Mungkin kalau 5 watch susah ya mau beli yang kayak Mega Revolt, atau kalau mau beli yang kolaborasi sama Sekonde. Tapi kayaknya in the near future mereka bakal ngeluarin varian baru, si Chrono Sprinter. Dan itu bisa jadi masuk ke jam tangan lokal / chrono. Kalau kalian lagi nyari jam tangan chrono, tapi nggak mau ngambil mainstream brand, kalian bisa sikat si Chrono Sprinter by 5 watch. Berapa ya harganya sekarang ya? Sekarang harganya itu currently selling at 290 USD. 290 USD atau sekitar 4,496. Ya, kalian dapat jam tangan dengan case shape yang unik, which was squircle case namanya. Jadi dia emang gak terlalu bulat bentuknya, dan variasi warna yang baik banget, dan kalian bisa pilih nanti kalau udah rilis. Oke, segitu aja rekomendasi yang dikasih sama community-nya Tanka untuk kalian consider, dan juga ada tambahan beberapa dari gue yang menurut gue masih masuk di under 5 jutaan ini dan perlu kalian consider. Semoga kalian suka dan bisa memulai journey kalian di section jam tangan under 5 juta. Oke, segitu aja video gue kali ini. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih supportive lagi, and see you guys on the next video. Bye!